Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali atau menghidupkan kita setelah beberapa jam kita dimatikannya, dan kita mulai segala kegiatan setelah itu dengan bermacam-macam ibadah. Kenapa kita puji Allah? Dan kenapa Allah mengatakan orang hidup sama dengan orang mati? Orang mati dan orang tidur arwahnya sedang dipegang oleh Allah. Kemudian orang yang masih ada ajalnya dikembalikan oleh Allah. Kalau dia tidur setelah malam, dikembalikan pagi rohnya. Walaupun secara lahiriah kita lihat orang tidur itu sama dengan orang mati, tapi tetap bernapas. Dikatakan dia sama dengan orang mati, dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia tertidur. Sehingga kalau ada orang maling merencanakan maling, diintainya tuan rumah tertidur, baru harta kekayaannya dikuras. Kaum muslimin yang terhormat, kata-kata tidur itu sebenarnya ada satu lagi di dalam Al-Quran. Pertama disebut as-salatu khairun minan naum. Itu kalau Bilal azan subuh ditambah dengan itu. Salat itu lebih baik dari tidur. Tetapi kenapa dalam ayat lain Allah juga berfirman, huwallazi yatawaffakum bil-lail. Pada malam hari manusia itu kami matikan. Kaum muslimin, karena orang tidur dengan orang mati, para jemaah yang terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak menyadari lagi apa yang terjadi di sekelilingnya. Walaupun orang yang sedang tidur itu napasnya lebih keras dari orang yang sedang bangun. Kan kerap kali ada kawan lalu awak alun, kita dengar napasnya, ada yang bunyi napasnya begini. Kurang duduk ada monitor Pak, tapi orang lalu banyak. Alhamdulillah, jamaah yang salat zuhur di Masjid Raya Al-Ittihad pada siang ini ternyata setelah tidur malam, kalau sudah ada pula yang tidur siang tadi, dihidupkan oleh Allah kembali setelah mati. Dan semua orang yang mengenal Allah, dia tahu kalau dia sudah hidup, apa yang harus dikerjakan. Kaum muslimin, maka orang yang mengenal Allah itu mengerjakan ibadah. Kenapa? Karena manusia menciptakan manusia ini, Allah menciptakan manusia bukan untuk mencari kaya, bukan untuk mencari pangkat. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini tak ubahnya seperti jembatan. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh orang Minang ngaji ke Surabaya. Setelah itu dibawa jalan-jalan ke Madura. Maka lalu di jambatan Suramadu. Lebih kurang
6 kilometer. Karena dia sebuah jembatan, maka tidak ada di sana restoran, tidak ada tempat berhenti. Malah kalau itu berhenti, jembatan itu ditangkap. Padahal panjangnya 6,5 kilo. Karena apa? Jembatan itu hanya untuk penyeberangan, untuk pergi ke sebelah. Maka dunia ini hanya jembatan. Berapapun panjang umur kita, berapapun kekayaan kita, berapapun tinggi pangkat kita, dunia ini hanya jembatan untuk akhirat. Penyeberangan sementara saja. Ya kan? Dan orang kalau telah menemui kematian yang sebenarnya, tidak mau balik lepas. Kau balik ini juga sekali setahun tidak ada bertamu, sekali raya dah. Ya, nanti jangan tahu di kota lagi pulang. Ternyata tidak ada begitu. Maka orang setelah meninggalkan dunia, banyak atau sedikit, tinggi atau rendah pangkatnya, kaya atau miskin, tidak akan kembali ke dunia lagi setelah mati. Maka sebelum kita mati sebenarnya, dalam yang saya baca tadi, wa ilaihi nusyur, atau mati sebenarnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu mati yang sebenarnya, wa ilaihi nusyur. Hidupnya nanti setelah hari kiamat, hancur alam semesta ini. Periode kedua direhab oleh Allah. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, maka bangunlah seluruh makhluk dari kuburnya. Itu kita akan hidupkan. Jadi Bapak dan Bicayo kurangnya kejadian tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Jalu keluar yang jadi mati, jalu keluar kuburnya jadi ular. Tidak ada. Kalau ada itu berbohong Al-Quran. Manusia ini pertama tiada, itu mati. Setelah itu diciptakan oleh Allah ada. Kemudian setelah ada berapa ajalnya meninggal, tidak ada lagi. Dihidupkan kembali nanti dia. Jadi kalau ada orang keluar dari kubur balik sebelum dari kiamat, itu bertambah ayat Quran enggak? Jangan percaya orang jadi-jadian. Yang ada itu makhluk halus, iblis dan jin. Orang jadi-jadian kan. Jadi kalau ada apa pernah menampak itu, tandanya iman nampak lama. Maka iblis bisa merubah bentuknya serupa orang mati tadi. Nah ini bapak-bapak. Makanya setiap saat kita isi kita setelah hidup ini dengan segala ibadah. Kalau ibadah saya tahu Ustaz, pabilo kita kerja mencari hidup, mencari anak, mencari keluarga. Kaum muslimin dalam hidup ini kalau kita tahu, ya kan, bisa dijadikan ibadah semua. Karena ibadah itu bisa dibagi kepada dua. Pertama ibadah khasah, ibadah khusus. Serupa awak salat puasa Bapak, ibadah khusus untuk awak. Ada ibadah ammah, ibadah umum. Jadi awak lalu baca doa tadi Bapak Nur. Masuk WC Pak, kan tak lama bau WC itu dah. Video caranya masuk jadi ibadah. Masuk awak ke dalam Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Selesai awak buang hajat di dalam laksana baru pun nak merumel awak keluar ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Masuk WC juga keluar WC tapi dengan cara beragama itu jadi ibadah. Maka jangan sia-siakan ketika kita hidup ini, jadikan kegiatan kita ibadah. Tapi kalau dalam situasi diberi ibadah misalnya ibadah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim segala waktu mencilok baci bekas karena itu yang sudah ibadah.
tidak merugikan keluarga, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan apa saja. Kaum muslimin, para jemaah, apa dan setia duduk mendengar ceramah Allah, itu pahalanya lebih dari 100 rakaat salat sunat. Apabila kesukaan itu 100 rakaat salat sunat, ya kan? Apa sambil menakwa-nakwa ke? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kajinya sampai ustaz terangahnya, awak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Baik kalau kita kata itu kata honda itu di dunia masih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bisa ditukar dengan lain, bisa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Takana jawab Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Setiap nafas turun naik berapa bisa dijadikan ibadah. Berasmut. Dan bisa kita naik tahun apa? Tidak usah mensadar lalu. Saja awak bangun pagi tadi sampai ini, beberapa kali awak itu. Tidak bisa ditahu. Tapi dimulai itu dengan ibadah, dia akan jadi pahala. Diniatkan dia. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Karena Allah menciptakan kita bukan untuk yang lain. Yang lain itu penunjang. Yang sebenarnya apa? Kita harus beribadah. Ya kan? Kemudian lebih dari itu, awak berasal dari surga. Karena ayah awak nampak yang tua itu dari surga. Maka kesalahannya terbuang ke dunia. Di dunia dia diampun, tak nyebut kesalahan itu. Apa banyak nanti ke surga. Kita target kita harus begitu juga. Di dunia puasa sali awak, setaat awak, tak bisa terhindar dari dosa. Ya kan? Tapi Allah mengatur salat 5 waktu, nak 5 kali. Ya kan? Tak boleh dosa dari subuh tadi melaki zuhur, minta ampun sudah salat. Tak boleh dosa dari zuhur kau minta ampun 2 waktu asar. Maka salat itu tak 5 kali, 5 waktu. Agar ada kesempatan terus bagi kita yang tidak pernah luput dari dosa, minta ampun kepada Allah. Ayat ini. Jadi jangan dilupakan hakikat awak di itu kata Allah sudah jago itu mangan, ya kan? Beribadah. Jadi segala pekerjaan jadikan ibadah. Maka kita tidak akan rugi sampai kita meninggal itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita, jiwa kita tidak lupa hakikat diri kita itu hanya untuk menyembah Allah. Itulah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika